Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sifat cahaya, yaitu 1. Pemantulan cahaya. 1. Persiapan alat dan bahan. A. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Di sini kami sudah menyalakan senter dan mengamati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini kami sedang mengukur besar sudut yang datang dan besar sudut pantul tersebut. Setelah itu, kami mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut, yaitu yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, sama besar dan berlawanan arah. Yang keempat, bayangan bersifat maya di belakang cermin. Untuk mendapatkan seluruh bayangan benda pada cermin datar, kita harus menggunakan cermin yang panjangnya minimal setengah dari tinggi bendanya. B. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini kami sudah menyalakan lilin dan mengamati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. C. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini kami sudah menyalakan lilin dan mengatur jarak letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Di sini kami sudah mengukur jaraknya. Lalu, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa yang dapat digunakan untuk menentukan letak bayangan sebuah benda yang berada di depan cermin cekung, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Hasil pengamatan. 1. Hasil pengamatan pemantulan cahaya pada cermin datar. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. A. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin datar. B. Ini adalah besar sudut pandang dan sudut pandang pantul R. Bisa kita lihat di tabel. Selanjutnya, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. 1. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. 2. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 3. Tegak. 4. Maya. 5. Sama besar. 2. Hasil pengamatan pemantulan pada cermin cembung. A. Gambar jalan berkas sinar pada cermin cembung. B. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya sama tegak, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Ini adalah tabel hasil pengamatan jarak benda dan jarak bayangan. 3. Hasil pengamatan pemantulan pada cermin cekung. A. Gambar jalan berkas sinar pada cermin cekung. B. Sifat bayangan yang dibentuk yaitu maya sama banyak, bayangan 2 kali atau lebih besar dari benda aslinya. Ini adalah tabel hasil pengamatan jarak benda dan jarak bayangan. Pembahasan dan kesimpulan. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang berbentuk cembung. Biasanya digunakan untuk kaca spion. Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya yang diperkecil. 2. Menyebarkan berkas cahaya. Peristiwa pemantulan pada cermin cembung. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pembentukan bayangan oleh cermin datar adalah dibentuk oleh perpotongan perpanjangan dari sinar pantul.